Shalom. Iya, kakak yakin dan percaya semuanya dalam keadaan baik ya. Amin. Amin. Iya, kakak juga mengingatkan supaya kalian juga jangan pernah berhenti berdoa ya. Walaupun kalian ibadahnya di rumah, kalian tetap berdoa, baca firman gitu ya. Nah, biar tetap hati kita itu tetap melekat dan dekat sama Tuhan. Amin. Adik-adik yang di studio juga ya, harus rajin tetap berdoa, baca firman. Nah, bantu-bantu juga mama papa di rumah ya. Nggak boleh males-males anak Tuhan. Amin. Amin. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita siapkan hati kita. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami datang ya Bapa. Kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan nama Engkau ya Bapa. Karena kami tahu hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji, yang layak disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat minggu hari ini yang sungguh amat baik dan teramat baik bagi kami dan teman-teman kami yang di rumah juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah Kid for Christ pada minggu ini Tuhan. Kami akan siapkan karena kami akan muji, bersorak-sorai, meninggikan nama Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan bersama kakak katakan amin. Haleluya. Kakak yakin dan percaya semuanya maupun yang di rumah, yang di studio, semuanya semangat. Katakan kanan kirinya, semangat. Semangat. Iya, harus semangat di dalam Tuhan. Amin. Yuk, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay. Yuk, kita bersuka cita di dalam Tuhan semuanya ya. Katakan, Yesus naik dalam perahu, mau bertolak ke danau seberang. Murid-murid mengikutinya, meninggalkan orang banyak. Yesus naik dalam perahu, mau bertolak ke danau seberang. Murid-murid mengikutinya, meninggalkan orang banyak. Angin topan sedang mengamuk, hus, 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 hus. Murid-murid dalam bahaya. Perahunya bergoyang-goyang, goyang, 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 goyang. Di buritannya murid menjadi takut, 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 takut. Murid-murid kurang percaya. Lalu Yesus dibangunkannya. Bangun, 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 bangun. Badai dan danau pun menjadi taat. Murid-murid menjadi takut, 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 takut. Murid-murid kurang percaya. Lalu Yesus dibangunkannya. Bangun, 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 bangun. Badai dan danau pun menjadi taat. Badai dan danau pun menjadi taat. Badai dan danau pun menjadi taat. Yeay. Haleluya. Saya percaya semuanya masih bersuka cita. Amin. Amin. Yang semangat dong. Yuk, adik-adik yang di rumah juga harus semangat memuji Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yes. Dua-duanya dong. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Ayo kita tetap semangat ya. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Harus semangat semuanya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih semangat lagi katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku
anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan yuk. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kakak yakin dan percaya kita semua anak raja, amin. Ya, yang anak rajanya Tuhan Yesus katakan amin. 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 Haleluya. Semangat semuanya ya. Kakak percaya juga yang di rumah semangat. Haleluya. Yuk. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak undang semuanya untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian dulu yuk. Haleluya, haleluya Lord. Amin. Katakan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita katakan. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yes, haleluya Jesus. Mari sama-sama katakan dari awal lagi. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hati kami Tuhan, hatiku, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Yes, haleluya Jesus. Hatiku, yes, kami mengasihi Engkau Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Kami perlu campur tangan Engkau Tuhan. Hatiku ingin, yes, yes, amin, amin, amin Tuhan. Yes Lord, ini doa kami ya Bapa. Engkau lihat isi hatiku. Yuk, Kakak minta kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita. Dengan lembut kita katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Yes Lord, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengenalmu.
Kau lihat isi hatiku, Tuhan Kau lihat. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yes. Tuhan, lihat isi hati kami ya Bapa. Kami perlu campur tangan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati ya Bapa, berdoa Tuhan buat pandemi ini ya Bapa, semoga cepat berlalu ya Bapa dari dunia ini Tuhan, biar kembali dengan sempurna, kembali dengan normal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami perlu Engkau ya Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami ya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Ini doa kami juga Tuhan buat bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Campur tangan Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar kami akan siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo, ketemu lagi sama Kak Ririn. Ya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik, luar biasa. Kak Ririn harap kalian tetap semangat walaupun kita masih belum bisa ketemu, masih secara online dengan firman-Nya. Tapi Kak Ririn berharap kalian semuanya masih dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Amin. Udah siap dengerin firman Tuhan? Udah? Oke, kalau udah siap, sekarang kita mau berdoa dulu adik-adik. Oke, kita berdoa yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kalian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan firman Engkau lagi Bapa. Kau berkati Tuhan, Kau jagai telinga kami, mata kami Tuhan. Kau ajar kami juga Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay. Udah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Yang udah siap di rumah bilang amin. Bilang yes. Oke, siap semua ya? Siap. Wow. Gambar siapa tuh? Ada yang tahu gambar siapa tuh? Iya, itu gambar Tuhan Yesus. Apa? Ceritanya tentang apa tuh? Bisa baca? Ayo baca 1, 2, 3. Aku mengenal Yesus. Ya. Sekarang kami mau tanya, siapa yang di sini kenal siapa itu Yesus? Ada yang tahu? Siapa Yesus? Siapa itu Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu yang ada di hati kita adik-adik, yang udah nyelamatin kita, yang udah mati di kayu salib buat nebus semua dosa kita. Siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangan yang di rumah yang sayang. Ya, Kak Ririn juga sayang ya adik-adik sama Tuhan Yesus. Semua harus sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus aja sayang banget sama kita, makanya dia mau rela mati di kayu salib. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Hari ini Kak Ririn mau cerita tentang aku mengenal Yesus. Apa sih aku mengenal Yesus? Pasti adik-adik tahu kan semuanya. Pasti tahu tentang Yesus, pasti kenal sama Yesus. Tapi Kak Ririn mau ngasih tahu cara-cara untuk bagaimana sih untuk mengenal Yesus. Let's go, lanjut ya. Wow, video apa nih adik-adik? Ya, Kung Fu Panda. Tuh ada pandanya tuh. Lucu ya. Oh, tempatnya bagus banget adik-adik. So, dia bangga banget ngeliatnya. Wow tuh.
Iya betul adik-adik, pedangnya. Iya tajam banget, bisa ngacat pedangnya. Dia seneng banget adik-adik ada di situ. Wah, apa tuh adik-adikku? The legendary urn of whispering warriors, said to contain the souls of the entire Tenshu army. Hello, have you finished sightseeing? Wah, udah kira Gucci-nya See ngomong. you first. Padahal Oh, well, I mean, it's not us we're going anywhere. You turn around. Sure. ada orangnya suruh muter katanya. How do you get 500? Wah, pecah adik-adik. Someone grab that. But I'm gonna fix it. Do you have some? Dia kira tadi Gucci-nya yang ngomong ya adik-adik ya. Dia pecahin deh tuh Gucci-nya. So you're the legendary dragon warrior? I guess so. You are not the dragon warrior. You will never be the dragon warrior until you have learned the secret of the dragon scroll. Whoa. So, how does this work? Do you have a ladder? Trampoline? You think it's that easy? That I'm just gonna hand you the secret to limitless power? No, I must first master the highest level of Dia harus nguasain kungfu dulu adik-adik. Biar bisa dikasih ini jadi master-masternya. Dipukul. Aduh, dipukul lagi. Now wait a minute, that's a little uncalled for. Don't stand that close, I can smell your breath. Listen, look, wait a second, I was... The Wuxi finger hold. Remember Wuxi finger hold? Oh, you know this whole... Developed by Master Wuxi in the 3rd Dynasty. Yes. Oh, then you must know what happens when I flex my pinky. Padahal itu gurunya kecil ya, pandainya besar. Tapi gurunya itu tenaganya banyak banget adik-adik. Cuman dipegang jarinya aja pandainya kesakitan loh adik-adik. Kecil-kecil cabai rawit ya adik-adik ya. You're going to wish the clear. Yeah, clear. We're so clear. Good. I can't wait to get started. Diajak kemana tuh adik-adik? Diajak dikenalin ke tempat untuk latihan dan temennya nanti, buat jadi temennya nanti. Tuh ada apa tuh? Burung bangau. Terus apa tuh? Ular. Tadi tuh cengcorang ya adik-adik ya. Tuh monyet. Hebat banget. Macan, harimau tuh. Wow, banyak banget ya temannya adik-adik ya. Harus dikenalin dulu biar dia bisa tahu siapa aja temannya. Oke. Next nih. Karin bacain ya. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Tahu Mesias itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Mesias itu juru selamat. Jadi Petrus bilang engkau adalah Mesias. Berarti itu bilang kamu adalah juru selamat. Juru selamat yang menyelamatkan banyak orang karena rela mati di kayu salib. Makanya disebut Mesias. Gitu. Gimana sih cara mengenal Yesus adik-adik? Ada yang tahu? Jadi kalian punya 3 cara biar adik-adik bisa lebih kenal lagi sama Tuhan Yesus. Banyak banget caranya. Jadi kalau kita udah nguasain 3 cara ini, pasti kita bakal deket banget sama Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Makanya kita harus belajar 3 cara ini. Siap adik-adik? Cara yang pertama apa ya? Ayat Tuhan dari Tuhan, terang dari terang. Dia malaikat. Lalu dia, segala sesuatu diciptakan di bumi seperti di surga, bagi manusia, dan untuk keselamatan kita dia turun dari surga, mengambil tubuh dan menjadi manusia, menderita, bangkit kembali pada
hari ketiga naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami percaya Dia pada Roh memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dia menceritakan semua firman Tuhan. Walaupun banyak orang yang membenci dia, tapi dia tetap memberitakan firman Tuhan adik-adik. Kekerasan akan sulit untuk menghindari pengadilan Kaisar Kaya. Aku punya tas berisi koin emas. Aku bersedia menyingkirkan mereka dalam sekejap. Tuh, yang pertama caranya itu membaca dan mempelajari firman Tuhan. Jadi gini adik-adik, gimana biar kita bisa deket sama Tuhan? Biar kita bisa deket sama Tuhan itu kita harus belajar. Kita harus tahu Tuhan itu kayak apa yang udah Tuhan sampaikan selama ini. Semuanya tertulis jelas di dalam Alkitab. Jadi tugas kita itu kita baca, kita renungin kira-kira apa sih maksud dari firman ini. Kalau udah bisa baca boleh baca tuh, rajin baca. Baca apa ya artinya ya. Oh, dalam ayat segini Tuhan berkata jangan mencuri. Berarti kita nggak boleh mencuri gitu kan. Semuanya jelas tertulis di Alkitab. Makanya yang pertama, syarat pertama kalau mau deket sama Tuhan nih bener-bener dekat banget, itu harus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Jangan lupain, oke? Walaupun lagi keadaan kalau ngajar kayak gini sekolah minggu ibadahnya online, is okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian tetap bisa ketemu Kak Ririn, ketemu teman-temannya, ketemu sama kakak-kakak yang lain. Biasa kan kita ada online kan di YouTube kan, jadi kalian bisa tetap nonton terus gitu kan. Jadi kita tetap dengerin firman Tuhan. Kita nggak bakal ketinggalan nih, oh minggu ini firmannya apa ya, seperti itu. Apa Bapak kenal? Cara yang kedua, cerita tentang siapa ya adik-adik ya ini ya. Sepertinya dia orang yang baik. Ku dengar dia berdoa 3 kali sehari. Siapa itu? Ada yang tahu? Yaps, betul. Ini cerita tentang Daniel. Dengerin ya, dia ada pengumuman adik-adik. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain para raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Oh, jadi Raja Darius itu ngasih pengumuman dan udah dicap, gak bisa diubah lagi, gak bisa diganggu gugat. Dia kasih pengumuman kalau misalnya ada orang lain yang menyembah selain rajanya, mereka akan diceburkan, didorong, dimasukkan ke dalam kandang singa. Ih, tahu dong kandang singa? Singa itu suka makan daging, apalagi manusia, dagingnya kan banyak tuh. Nah, jadi kalau didorong ke kandang singa pasti akan mati karena akan digigitin sama singa, dimakan dagingnya sama singa. Daniel, tolong dengarkan. Tuh, Daniel. Anak-anak ini coba buat kasih tahu Daniel. Dalam bahaya. Kamu dalam bahaya karena raja akan memasukkan kamu ke dalam Dengarkan dulu. gua singa. Ada keputusan baru dari raja. Jika ada yang berdoa selain kepada raja akan dimasukkan ke kandang singa. Iya, saya dengar tentang keputusan ini. Oh, Daniel udah tahu adik-adik. Sebelum dikasih tahu dia udah tahu. Raja, tetapi asalan dan tempatnya Apa yang akan Bapak lakukan? tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa, berdoa. Mungkin sebaiknya Anak ini udah tahu nih, udah takut nih si Chris ini nih. Dia takut kalau nanti waktu Pak Daniel berdoa ini, terus nanti tiba-tiba ada orang yang lihat. Akhirnya ditangkap, dimasukin kandang singa, dia nggak mau. Tapi itu pemberitahuan raja nggak bikin Daniel gentar. Dia tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia nggak takut tuh namanya dimakan singa, dimasukin ke kandang singa. Karena dia tahu Tuhan Yesus itu beserta dia. Tuh, akhirnya anak-anak itu pada luluh dan ikut juga minta diajarin doa adik-adik. Aku ajari kau berdoa. Tuh kan, diajarin adik-adik. Dengar ya adik-adik ya, coba dengar. Allah ingin mendengarkan apa yang ada di hatimu, Joy. Dia mengasihimu dan ingin kau jujur dengannya, bahkan di saat susah. Allah mendengar isi hatimu. Dia ingin mendengar setiap keluh kesah, sedih, susah, senang, apapun itu. itu mereka. Menurut pendapatku, bukan ini yang mereka doakan.
Wah, didobrak adik-adik. Akhirnya Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi aku menahan. Daniel ditangkap. Jadi karena Raja Darius ini udah ngomong nggak bisa diganggu gugat adik-adik. Jadi ya udah Daniel masuk ke kandang singa. Tapi dibalik setelah itu, karena Daniel benar-benar deket banget sama Tuhan, dia selalu minta perlindungan Tuhan dalam senang suka. Akhirnya walaupun di kandang singa, apa yang terjadi? Daniel tetap dijaga sama Tuhan Yesus. Hebat kan? Hebat banget Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pokoknya yang penting kita deket sama Tuhan, itu pasti selalu dijagain sama Tuhan. Berarti poin yang kedua adalah berdoa. Karena Tuhan itu hanya sejauh, nggak jauh-jauh adik-adik. Asal kita berdoa, Tuhan pasti deket banget sama kita adik-adik. Nggak jauh-jauh, deket banget begini. Deket banget, nggak jauh. Sekarang kalian mau tanya, kalian tuh maunya Tuhan Yesus tuh jauh banget sama kalian atau deket banget sama kita? Deket kan? Makanya jangan lupa berdoa, oke? Poin yang ketiga. Tentang apa nih? Ayo silakan nikmati Amelia. Akhirnya, Yesus dan ke-12 muridnya berkumpul untuk pesta hari raya. Ini tentang perjamuan malam, adik-adik, perjamuan terakhir. Buah dan anggur. Jadi Yesus tuh lagi berkumpul bersama 12 muridnya. Tapi waktu mereka sedang ngobrol, Tuhan Yesus bilang, Akan aku beritahu sesuatu sebelum terjadi. Sesuatu, nih Salah adik-adik. satu dari kalian akan mengkhianatiku. tuh, salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Jadi dari 12 murid ini ada satu murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Tuh, semua pada nanya, apakah aku? Apakah Apakah aku? Apakah aku? Apakah aku? Apakah aku? Semuanya nanya seperti itu. Tapi nanti lihat adik-adik, ada satu orang yang diam aja ketakutan. Tuh, ketakutan kan Bapak ini siapa nih adik-adik? Tolong katakanlah. Iya, siapa? Ayo cepat katakan. Dia yang makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Tuh, dia makan roti bersamaku akan mengkhianatiku. Siapa nih? Tuhan Yesus siapin rotinya. Tuhan, apakah aku? Kau yang mengatakannya. Apa yang ingin kau lakukan? Dia kabur adik-adik. Tidak seorang pun selain Yesus tahu apa yang akan dilakukan Judas. Yudas mau pergi kemana? Yudas Aku adik-adik. tidak tahu. Jadi Mungkin mengambil murid persediaan Yesus yang mengkhianati siapa namanya? Ya, Yudas. Dia Tuhan Yesus tahu nih dia akan mengkhianati. Jadinya Makanlah. Yudas langsung kabur keluar. Karena ini tubuhku yang telah diberikan pada kalian. Lakukanlah untuk mengenangku. Lakukanlah untuk mengenangku. Karena tahu nih, Minumlah. nanti setelah terakhir ini, perjamuan terakhir ini, Tuhan Yesus akan disalibkan adik-adik. Karena tadi Yudas itu udah berkhianat sama Tuhan Yesus. Ini darahku yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Aku tidak akan minum bersamamu sampai saat kita minum bersama di kerajaan Bapa. Mereka pada deket semua ya adik-adik ya. Deket banget. Yang ketiga ini apa? Persekutuan. Deket itu dalam persekutuan, dalam segala sebuah organisasi yang memberikan dampak positif. Contohnya apa adik-adik? Ada yang tahu? Contohnya kayak kita biasa ibadah sekolah minggu, KFC. Itu juga persekutuan yang positif. Terus apa lagi? Kalau misalkan mama, papa kalian pasti ada tuh yang ikut komsel. Nah, itu juga persekutuan yang baik-baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang positif akan membawa kita jadi orang-orang juga yang baik, yang positif juga adik-adik. Oke? Jadi tadi ada 3 poinnya. Ayo kita ulang. Yang ketiga, tadi poinnya apa aja yuk? Poin yang ketiga tadi apa aja? Yang pertama apa? Belajar firman Tuhan ya adik-adik ya, baca Alkitab. Kedua, berdoa. Yang ketiga, persekutuan. Jadi kalau kalian mau dekat banget sama Tuhan Yesus, jangan lupakan 3 poin utama itu yang sangat penting. Karena Tuhan benar-benar akan senang banget kalau kalian ngelakuin 3 itu. Oke adik-adik?
Nah, Kak Ririn mau kasih kalian pertanyaan. Pertanyaan dari firman yang tadi loh. Nah, pertanyaannya tadi di poin yang kedua, ada raja yang membuat keputusan kalau misalkan ada orang lain yang menyembah selain raja akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Siapakah nama raja tersebut dan siapakah nama orang yang dimasukkan ke kandang singa? Wow, gampang banget kan jawabannya? Pasti kalian bisa jawab. Nah, kalau kalian bisa jawab, kalian bisa langsung WA ke WA centernya KFC, dan setiap kalian menjawab, kalian kan sudah nih WhatsApp kan, jawabannya akan ditulis dan diberikan poin, yang poinnya nanti bisa ditukarkan dengan hadiah. Wow, enak kan? Oke, jangan lupa langsung WA ya adik-adik. Setelah firman ini kalian bisa langsung WA WhatsApp centernya KFC. Oke, adik-adik, ibadah kita, firman kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi kakak harap kalian walaupun di rumah tetap bisa ngelakuin 3 hal itu, karena 3 hal itu sebenarnya sangat mudah banget. Yang penting kita tuh mau dari hati kita tulus tuh bilang, Tuhan saya mau baca firman Tuhan, Tuhan saya mau berdoa, Tuhan saya mau bersekutu dengan Engkau. Pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oke adik-adik? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur sama Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kita masih bisa ibadah online seperti ini, masih bisa ketemu, bisa masih mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, aku ingin mengenalmu sungguh-sungguh. Engkaulah Tuhan dan Rajaku yang memelihara hidupku sampai hari ini. Walaupun di tengah kekurangan kami, segala percobaan yang kami sedang hadapi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami, karena Engkau berada dekat sekali dengan kami Tuhan. Kau jagai kami Tuhan, lindungi kami Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati Tuhan. Kau berikan kami lagi Tuhan kesempatan untuk minggu depan mendengarkan firman-Mu lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, cukup sekian sampai di sini. Tetap sehat terus, tetap kuat terus, jangan lupa berdoa, selalu minum vitamin adik-adiknya biar sehat. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.